Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita dapat tergabung dalam special event Karamel Sahabat Fisabilillah. Boleh sahabat Fisabilillah semuanya beri reaksi tepuk tangannya di kolom emoticon di bawah supaya menambah semangat kita pada malam hari ini ya. Semuanya diberi emot-emot teman-teman, Masya Allah. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan kasiran semuanya. Tentu saja kajian kita malam hari ini bertujuan untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula salawat beriring salam semoga dilimpahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang membawa risalah Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelum dimulainya kajian kita pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, selaku moderator yang akan membimbing jalannya kajian kita pada malam hari ini. Dengan tema Masya Allah luar biasa, yaitu tidak yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salam hormat saya ucapkan kepada Kak Sanju Yedo Oksa, selaku pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin sudah tergabung. Yang mungkin sudah tergabung ya. Yang saya hormati Kak Muhammad Yakhsyallah Liddinillah selaku korek kita pada malam hari ini. Dan yang saya hormati pula Kak Fasyatun Nisa SPSI sebagai founder komunitas Sahabat Fisabilillah beserta jajaran admin dan para akhi wa ukhti fillah yang saya banggakan. Syukran jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya di special event Sahabat Fisabilillah pada malam hari ini. Perkenankan terlebih dahulu saya menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu untuk yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan aturan kajian, ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, langsung dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri, kelima sesi tanya jawab, keenam sesi dokumentasi, dan untuk yang terakhir adalah doa dan penutup. Baik, agar kajian kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melangkah pada acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Selanjutnya ke acara yang kedua, yaitu pembacaan aturan kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, tertib pada saat event berlangsung. Kedua, dilarang open mic pada saat pemateri sedang menyampaikan materi. Ketiga, dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin on cam tetapi dengan syarat tetap menutup auratnya dengan baik. Itu aturan yang dapat dipatuhi agar kajian kita berjalan dengan lancar pada malam hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Muhammad Yakhsyallah Liddinillah. Kepada Kak Muhammad Yakhsyallah Liddinillah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Afwan teman-teman, mungkin ada gangguan jaringan dari Kak Yakhshallahnya. Anak pikir jaringan Ana yang rusak. Afwan ya Kak, sedikit ada gangguan mungkin dari Kak Yakhshallahnya jaringannya terputus. Iya, Kak. Mohon maaf ya Kak. Iya, tidak apa-apa, Kak.
Afwan, Kak Yaksha, apakah dapat mendengar suara saya, Kak Yaksha? Apakah sudah stabil jaringannya? Bagaimana, Pak? Tampaknya masih ya, teman-teman. Afwan. Baik, mungkin ada gangguan dari Kak Yaksha. Kita lanjut saja ini. Kak Sanju Yedo Oksa sudah tergabung ya, Kak? Masya Allah. Assalamualaikum, Kak. Kak Yaksha. Ahlan wa sahlan, Kak. Ahlan wa sahlan, Kak Sanju. Afwan. Baik, tadi sudah terbaca ayat suci Al-Qur'annya karena jaringannya terputus. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, Masya Allah, tabarakallah. Syukron kepada Kak Muhammad Yahsyallah Libnillah telah membacakan ayat suci Al-Qur'an yang menyentuh hati kita pada malam hari ini. Semoga baik kita yang mendengarkan, terkhusus yang membaca, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang tibalah kita ke acara yang tunggu-tunggu dari tadi, yaitu sesi keempat, taruh pemateri, dan nanti langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini dengan tema Hidup yang Semrawut Tidak Ingin Maut, yang akan disampaikan oleh Kak Sanju Yedo Oksa. Kepada Kak Sanju Yedo Oksa, waktu dan tempat saya persilahkan. Afwan, Kak Sanju. Halo, Insya kedengeran? Allah. Kedengeran, Kak? Sudah jelas. Udah ya? Oke. Belum tepuk tangan ya, nanti aja tepuk tangannya. Belum ada ngomong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Ini HP aku nge-lag apa gimana ya? Halo. Baik, alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Nge-lag nge-lag kan ya? Nggak nge-lag. Enggak. Alhamdulillah baik, Kak. Maaf, Kak, suaranya. Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman semua, kita mulai aja ya. Bentar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Baik teman-teman semua, alhamdulillah. Tadi udah nanya kabar ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Alhamdulillah teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kalimat yang paling pantas dan selayaknya kita selalu kumandangkan, selalu kita ucapkan, selalu kita lafazkan di mulut kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, yakni kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kalimat syukur. Karena atas berkat rahmat, izin dan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, Allah masih mengizinkan kita bernafas sampai di detik ini. Allah masih izinkan kita masih bisa untuk berbicara, melihat, mendengar, bergerak sebagaimana semestinya. Dan Allah izinkan hati kita untuk tergerak, untuk hadir di majelis ilmu ini walaupun secara virtual. Dan insya Allah dengan kita hadir di majelis ilmu ini, nanti Allah kumpulkan kita juga nanti di surga, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin adalah salah satu kalimat yang seharusnya kita ucapkan kapanpun dan dimanapun, apapun kondisinya, baik dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan capek, semangat, gembira, galau sekalipun, kita harus selalu tetap bersyukur teman-teman semua. Bukankah di saat kita sedih kita masih bisa bernafas? Bukankah di saat kita gembira kita masih bisa menangis? Air mata kita masih bisa keluar?
telinga kita masih bisa mendengar, bukankah di saat bahkan ketika kita bermaksiat kepada Allah, bukankah kita masih tetap bisa bernafas? Bukankah di saat kita bermaksiat Allah itu maha melihat? Tapi Allah mengizinkan kita untuk melakukan maksiat. Kalau misalnya Allah nggak izinkan, Allah bakal mewafatkan kita dalam keadaan na'udzubillahi min dzalik, dalam keadaan bermaksiat. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita selalu mengucapkan syukur pada Allah, apapun kondisinya Allah tetap masih mengizinkan kita hidup sampai di detik ini. Nggak lain nggak bukan karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah itu sangat cinta kepada kita, teman-teman semua. Allah tahu kita itu mungkin bergelimbangan dosa, masih belum cukup bekal untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah nggak mencabut nyawa kita, Allah nggak manggil kita, Allah nggak wafatkan kita dalam keadaan kita bermaksiat. Malam kita bermaksiat, siang Allah tunggu. Malam kita bermaksiat, malaikat berdoa kepada Allah untuk membinasakan kita di detik itu juga. Tapi apa kata Allah? Enggak dulu. Kan? Jangan dulu. Jangan dulu oleh malaikat. Jangan dulu binasakan hambaku yang itu. Mungkin nanti siang atau pagi dia bertaubat kepadaku. Kemudian Allah tunggu kita taubat di pagi hari. Ternyata kita nggak taubat. Terus kemudian malaikat kembali berdoa kepada Allah untuk membinasakan kita di detik itu. Ya Allah, dia itu nggak taubat juga ya Allah. Izinkan aku untuk membinasakannya. Udah tenang malaikat, jangan dulu. Mana tahu nanti siang dia bertobat kepadaku. Allah tunggu kita tobat. Allah tunggu di waktu siangnya, kemudian kita nggak juga tobat. Terus Allah tunggu waktu tobat kita sampai kapanpun itu. Allah itu maha penerima taubat. Allah itu maha segalanya, meliputi segalanya kekuasaannya. Tapi Allah mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu nggak pernah meninggalkan kita, apapun kondisi kita. Mau kita dalam keadaan bermaksiat, mau kita dalam keadaan susah, mau kita dalam keadaan senang, kadang kitalah yang merasa bahwasanya Allah itu nggak ada buat kita. Padahal kitalah yang seharusnya menyadari bahwasanya Allah itu nggak pernah pergi dari kehidupan kita. Allah itu pasti sayang dengan kita. Maka dari itu Allah bangunkan kita di pagi hari untuk kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala, melaksanakan kegiatan sebagaimana semestinya, kembali beribadah kepada Allah. Enggak lain enggak bukan ya tujuannya ya untuk kita mencukupkan bekal untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufik dari Allah, dengan hidayah daripada Allah, teman-teman semua, setiap manusia itu, setiap muslim umumnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tergantung manusia itu mau ngambil atau enggak. Hidayah itu meliputi semuanya. Entah itu dari pendengaran, entah itu dari penglihatan, entah itu dari mulut, entah itu dari gerak-gerik, postur tubuh, segala macam. Allah pasti menurunkan hidayah kepada kita semua. Tapi tergantung kita lah mau ngambil atau enggak. Maka beruntunglah kita yang hadir pada saat ini untuk mengambil hidayah yang Allah berikan. Karena ketika kita di majelis ilmu, malaikat itu mendoakan kita. Walaupun secara virtual ya. Ya mungkin dulu kalau misalnya di zaman Rasulullah juga ada handphone atau segala macam, mungkin dakwah Rasulullah itu bakalan luar biasa ya. Dan mungkin followersnya Rasulullah juga bakalan banyak banget ya. Bakalan jadi nomor 1 yang paling banyak di muka bumi mungkin. Kalau semisalnya ada. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Sudah selayaknya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku menekankan untuk selalu bersyukur kepada Allah? Karena teman-teman semua, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau misalnya kita menghitung nikmat yang Allah berikan, kita nggak bakalan bisa, teman-teman semua. Mustahil. Entah itu dari denyut jantung kita yang berdetak setiap detiknya, berapa per detik, berapa per menit, memumpahkan darah ke seluruh tubuh, sampai ke otak, sampai ke mata, sampai ke seluruh tubuh. Kuku kita gimana tumbuhnya, rambut kita gimana tumbuhnya, apa andil kita dari semua itu? Kita nggak punya hak dan andil dalam menumbuhkan rambut, teman-teman semua. Kita nggak punya hak dan andil dalam menumbuhkan kuku. Kita nggak punya kuasa dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuasaan yang meliputi segalanya. Kita nggak punya hak terhadap tubuh kita sendiri. Kita nggak punya hak terhadap tangan kita. Kita nggak punya hak terhadap mata kita. Kita nggak punya hak terhadap nafas yang kita ambil setiap detiknya. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala
melihat kita selalu bermaksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi teguran kepada kita dengan mengambil satu nikmat yang Allah berikan. Allah ambil nikmat mata misalnya. Apakah kita masih bisa menikmati keindahan yang Allah ciptakan di muka bumi? Kita nggak bisa lagi baca Quran, maksudnya itu melihat mushaf Quran, huruf-huruf Quran. Kita nggak bisa lagi melihat Ka'bah, kita nggak bisa lagi melihat keindahan yang Allah ciptakan di muka bumi. Kita nggak bisa lagi melihat wajah orang tua kita, wajah pasangan kita bagi yang udah punya pasangan. Semua nikmat yang Allah berikan, yang itu bisa dilihat oleh mata, kita nggak bisa melihatnya. Hilang rasanya, kurang rasanya nikmat yang ada di diri kita. Kita langsung mengeluh, kita langsung bahkan sampai di titik mencaci maki Allah. Ya Allah, kenapa engkau ambil mata? Ya Allah, kenapa engkau ambil mata aku? Ya Allah, aku pengen melihat kembali ya Allah. Bukankah di saat Allah mengambil mata, tangan kita masih bergerak? Bukankah di saat Allah mengambil mata kita, telinga kita masih bisa mendengar? Lihat, semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam teman-teman semua, tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu Allah limpah curahkan kepada manusia pilihan, insan mulia, idola kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh perjuangan mensyiarkan Islam di muka bumi ini, seluruh muka bumi ini, dengan penuh perjuangan, dengan penuh tumpah darah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah penuh perjuangan, teman-teman semua diusir, dicaci maki, dilempar dengan batu berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masih mengingat kita umatnya di yaumil qiyamah nanti. Semoga dengan banyak-banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, banyak-banyak kita mengikuti sunnah daripada Rasulullah, semoga kita tergolong nanti di antara umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Satu-satunya makhluk yang paling indah, yang bahkan saking indahnya, teman-teman mungkin tahu ya dalilnya, ketika para wanita melihat Nabi Yusuf itu sampai mengiris dari tangan-tangannya, ya, sampai mengiris tangannya. Apalagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan saking keindahan wajahnya Rasulullah, orang-orang tuh nggak berani menatap Rasulullah secara langsung. Orang-orang itu bakalan tertunduk karena keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin teman-teman juga tahu dalil di mana mengatakan bahwasanya Nabi Dawud itu memiliki suara yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki suara yang jauh lebih indah ketika melantunkan ayat suci Al-Qur'an, ketika melantunkan hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat dengan tutur kata yang lembut banget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah hadir di muka bumi, teman-teman semua. Maka dari itu, aku nggak pernah bosan-bosan di setiap kajianku. Aku mengingatkan kepada teman-teman semua bahwasanya titik tertinggi kita mencintai di muka bumi adalah mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan manusia, bukan diri kita, bahkan diri kita bukan. Kita harus memiliki goals dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki pencapaian tertinggi kita. Salah satunya adalah yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Tentu ada caranya. Itu sudah diberikan oleh Rasulullah dan Allah dalam Quran dan hadisnya. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Bagaimana cara kita mengikuti sunnahnya daripada Rasulullah, mengikuti setiap gerak-gerik Rasulullah. Rasulullah itu suri tauladan yang paling indah, teman-teman. Rasulullah itu adalah suri tauladan yang paling indah, yang paling layak kita contoh di muka bumi ini. Mulai dari bangun tidurnya sampai dengan tidur kembali. Bahkan ketika tidur, kita juga bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bisa kita contoh ketika menjadi seorang ayah, ketika menjadi seorang anak, ketika menjadi seorang kemenakan, ketika menjadi seorang presiden, ketika menjadi seorang pemimpin, ketika menjadi seorang panglima perang, ketika menjadi imam, ketika menjadi apapun, Rasulullah itu sudah mencontohkan semuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah Allah sempurnakan agama kepada Rasulullah dan pada umatnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semua. Kalau dipandang dari angle yang baik dan yang paling keren, bagaimana cara untuk mencintai Rasulullah
untuk mengenal Rasulullah SAW adalah itu kita harus mengenal dan mencintai Rasulullah itu, bahkan lebih dari kita mengenal keluarga kita sendiri, lebih dari kita mengenal orang tua kita sendiri. Bukankah seorang ayah tahu betul kebutuhan daripada keluarganya? Bukankah seorang istri tahu betul apa yang terbaik untuk anaknya? Bukankah suami istri itu tahu betul kekurangan masing-masing? Dan seorang anak pasti tahu betul apa yang terbaik bagi orang tuanya. Begitu juga kita dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengenal Rasulullah lebih dalam, mustahil kita mengatakan kita cinta Rasulullah. Sangat tidak mungkin kita mengatakan cinta Rasulullah, kita mengklaim cinta Rasulullah, tapi kita nggak kepo tentang kehidupan Rasulullah. Tapi kita nggak ingin tahu tentang kehidupan Rasulullah. Kita saja di zaman sekarang, jika kita, contohlah teman-teman semua, kalau teman-teman semua ada sosok yang diidolakan, nggak mungkin teman-teman nggak kepo tentang kehidupannya. Teman-teman cari tahu siapa namanya, cari tahu di mana tinggalnya, di mana rumahnya, bagaimana silsilah keturunannya, bagaimana backgroundnya, semuanya teman-teman gali. Iya kan? Nggak mustahil teman-teman nggak mungkin nggak ngelakuin itu kalau teman-teman nggak suka sama orangnya. Begitu juga dengan Rasulullah, apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngeklaim cinta dengan Rasulullah, tapi kita nggak kepo tentang kehidupan Rasulullah, tapi kita cuma tahu sepenggal dua penggal kisah tentang kehidupan Rasulullah, terus kemudian kita ngeklaim kita mencintai Rasulullah, no, tidak. Itu tidak bisa dikatakan kalau kita cinta dengan Rasulullah. Ya, kita nggak bisa mengatakan kalau misalnya kita mengenal dengan seseorang, kita kenal dengan si fulan atau si fulana, kita kenal dia, kita bersahabat dengan dia, kita bahkan sampai di titik mencintai dia, kita mengatakan hal seperti itu. Mustahil kita mengatakan hal seperti itu kalau kita nggak tahu tentang kehidupannya, kalau kita nggak tahu tentang orangnya. Minimal kita tahu di mana rumahnya atau nama lengkapnya, di mana dia lahir, bla 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 segala macam tentang biografinya mungkin, ya kan? Itu baru orang-orang di muka bumi. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baru orang-orang zaman sekarang, ya, yang bahkan ketika kita mencintainya belum tentu kita mendapatkan balasan. Bisa jadi cinta kita bertepuk sebelah tangan, iya enggak? Kita udah kepo, udah rela-rela menggali informasi tentang dirinya, tapi satu sisi dia bahkan nggak tahu kita itu ada di muka bumi ini. Kayak teman-teman semua lah, mungkin teman-teman mengidolakan sosok seseorang, atau bahkan idol K-pop mungkin ya. Teman-teman bahkan sampai mengatakan suamiku, suamiku. Ya, tapi yang teman-teman idolakan itu tahu nggak teman-teman hidup di muka bumi? Yang teman-teman idolakan itu tahu nggak teman-teman ada di muka bumi ini? Di mana rumah teman-teman semua? Siapa nama kalian? Tahu nggak? Percuma. Tapi kalau mencintai Rasulullah, kalau kepo tentang kehidupan Rasulullah, kalau ingin tahu tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya pasti akan terbalaskan. Jangankan terbalaskan, kita belum lahir saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebut kita sebagai kekasihnya. Suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat dan mengatakan, aku sangat rindu dengan kekasih. Terus kemudian sahabat kaget, ya Rasulullah, bukankah kami itu kekasihmu? La, antum ashabi. Bukan, kalian itu sahabatku. Terus siapa ya Rasulullah? Kekasihku adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang mana itu mereka itu tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka tidak pernah melihat sosokku secara langsung, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka mengikuti. Mereka mengikuti sunnahku dan jalan-jalanku. Kita yang dimention oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, kita umat akhir zaman, yaitu disebut sebagai kekasih Rasulullah. Apakah kita nggak mau membalas cintanya Rasulullah? Apakah kita nggak mau? Apakah kita membiarkan cinta Rasulullah bertepuk sebelah tangan? Bertepuk sebelah tangan nggak berbunyi, teman-teman. Coba deh. Mungkin ada teman-teman semua yang tulangnya bermasalah mungkin. Krek gitu ya. Tapi kalau normalnya nggak bakalan berbunyi. So, masa kita nggak membalas cintanya Rasulullah?
Terus bagaimana cara membalas cintai Rasulullah? Ya kita kepo dengan kehidupan Rasulullah. Siapa nama Rasulullah? Di mana Rasulullah lahir? Siapa orang tuanya? Siapa ayahnya? Siapa pamannya? Bagaimana lingkungannya? Bagaimana sifatnya? Bagaimana cara jalannya? Bagaimana cara makannya? Bagaimana cara dia berkomunikasi? Semuanya kita kepo tentang Rasulullah. Itu baru bisa dikatakan cinta dengan Rasulullah. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih dari apapun di muka bumi ini selain diriku." Selain diriku. Apa maksudnya? Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya dia mencintai Rasulullah, tapi taraf kecintaannya kepada Rasulullah itu masih di bawah dia mencintai dirinya sendiri. Ini dia mencintai dirinya, ini mencintai Rasulullah. Terus kemudian apa kata Rasulullah? Itu belum cukup ya Umar. Itu belum cukup ya Umar. Lihat. Terus kemudian seketika Umar bin Khattab meralat perkataannya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih dari apapun di muka bumi ini, termasuk diriku." Terus kemudian Rasulullah mengatakan apa? Al-an ya Umar, al-an ya Umar, itu baru cukup ya Umar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman semua? Sekelas sahabat yang tiap hari ketemu sama Rasulullah, Umar bin Khattab adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, setiap hari ketemu sama Rasulullah yang imannya luar biasa, itu ketika mengatakan dia cinta kepada dirinya lebih daripada Rasulullah, itu ditegur sama Rasulullah. Lah kita bagaimana? Umat akhir zaman yang surga aja nggak jelas, yang sakaratul maut aja masih menegangkan mungkin. Bisa-bisanya kita mengatakan aku mencintai kamu lebih dari apapun di muka bumi ini. Kamu tahu, separuh nafasku ada di kamu. Gila, itu perkataan yang sangat bullshit sekali. Ya mungkin perkataan itu bisa disematkan hanya untuk membahagiakan pasangan. Cuman bagaimana kalau misalnya belum halal? Aku mencintaimu, jangan pernah tinggalkan aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Pret banget ya. Kalau menurut aku kita nggak bisa hidup tanpa apa? Tanpa hidung, tanpa nafas, tanpa udara. Ya kita nggak bakal bisa hidup tanpa udara, tanpa jantung kita nggak bakal bisa hidup. Masa kita nggak bisa hidup tanpa sosok seseorang yang mungkin belum tentu dia itu jodoh kita? Kita sampai menuhankan orang-orang manusia atau bahkan pasangan kita yang kita tahu. Umar bin Khattab aja ditegur sama Rasulullah ketika tingkat kecintaannya di bawah daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman semua, di awal ini aku bakal mengingatkan untuk teman-teman semua, tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadikan salah satu goals yang paling tinggi di muka bumi, di dalam kehidupan kita, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Rasulullah itu lebih dalam. Balik lagi, kalau misalnya kita ngeklaim kita mencintai Rasulullah, tapi sepenggal dua penggal kisah doang tentang kehidupan Rasulullah kita tahu, itu nggak bisa teman-teman semua. Nanti kalau misalnya di yaumil qiyamah nanti, ibaratnya ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lagi nongkrong sama sahabat di Telaga Al-Kautsar. Terus kita ujuk-ujuk datang di hadapan Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah." Terus Rasulullah ngasih question misalnya. Ngasih question, apa buktinya kamu itu umatku? Terus kita pelongo-pelongo. Yang tadinya kita mengatakan kita cinta Rasulullah, tapi kita nggak kepo, jadinya kita nggak tahu tentang kehidupan Rasulullah. Terus nanti di Telaga Al-Kautsar kita bengong. Kayak, apa ya? Bisakah dikatakan kita cinta dengan Rasulullah? Bisakah kita dikatakan kita sebagai umat Rasulullah? Dan maukah Rasulullah mengakui kita nanti? Semoga saja. Semoga saja. Ya kita cuma bisa berusaha untuk menggali informasi tentang Rasulullah SAW lebih dalam. Kita cuma bisa untuk mencari tahu tentang kehidupan Rasulullah itu bagaimana. Karena kita nggak berjumpa dengan Rasulullah langsung. Ada orang yang mengatakan kayak gini, susah banget mencari informasi tentang Rasulullah di zaman sekarang. Coba deh aku hidup di zaman Rasulullah. Aku bakalan tahu semuanya tentang Rasulullah. Emang ketika kita hidup di zaman Rasulullah, kita bakalan jadi pengikutnya Rasulullah?
Belum tentu, guys. Ketika kita hidup di zaman Rasulullah, bisa jadi kita menjadi pengikut Abu Jahal. Kita nggak tahu. Bisa-bisanya kita ngaklaim bahwasanya kita hidup di zaman Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah. Nggak gampang. Bagaimana perjuangan para sahabat itu memperjuangkan Islam. Bilal bin Rabah sampai ditimpa oleh batu yang sangat luar biasa besar. Kita aja kesandung aja udah ada aja kan perkataannya. Ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ingin memperbaiki hidup, ya, karena ada sering aku sampaikan ini. Teman-teman mungkin tahu ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur. Udah ada kisi-kisinya ya. Udah ada kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya aja udah ada, tapi kita belum tentu bisa jawabnya. Salah satu pertanyaan di alam kubur itu adalah ma imamuka. Ada yang tahu jawabannya ma imamuka? Ma imamuka. Bukan man ya, man rabbuka, man nabiyuka, tapi ini ma tanpa nun. Ma imamuka. Ma imamuka adalah apa? Siapa imammu? Apa imammu? Imam itu untuk diikutin ya. Jawabannya adalah Al-Qur'anul Karim. Udah tahu pertanyaan itu? Dan udah tahu jawabannya teman-teman semua? Mungkin belum tahu ya. Nah, sekarang catat ya. Ma imamuka jawabannya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diikuti teman-teman semua. Sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ya. Temanya tentang maut ya. Hidup yang semeraut karena tak ingin maut. Teman-teman semua, Al-Qur'anul Karim bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk menuntun jalan kita menuju maut yang indah. Betul? Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Rasulullah SAW itu ditinggalkan oleh Rasulullah itu sebagai bekal kita, menuntun kita, ya Allah kaget, menuntun kita menuju arah atau menuju ending yang indah. Teman-teman semua nggak mungkin nggak mau happy ending kan? Ya, capek-capek ibadah di muka bumi, capek-capek memperjuangkan agama Allah, masa endingnya jelek? Nah, dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadisnya Rasulullah yang Rasulullah tinggalkan, itu bisa mengarahkan kita kepada ending yang indah, kepada kematian yang indah. Ya, sehingga Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Enggak maukah teman-teman semua kayak gitu? Ketika nanti di sakaratul maut Allah panggil kita dengan sebutan yang indah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, sini. Terus kemudian Allah panggil kita bermain di taman-taman surga. Nggak capek kita nunggunya. Kayak sekejap mata aja udah kiamat. Udah sampai di hari penghisapan. Dan satu-satunya yang bisa menuntun kita ke arah yang lebih yang baik, ke arah ending yang paling indah, yaitu dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Sunnah hadis-hadis ini kalamnya siapa? Ya Rasulullah SAW. Berarti juga kita harus kepo tentang kehidupan Rasulullah. Nyambung ya. Ketika kita ingin hidup kita nggak semeraut, ketika hidup kita ingin adem ayem saja, kayak masalah itu sepele aja buat kita. Bukan sepele sih, kayak menghadapinya itu tenang banget, nggak ada beban. Karena kita yakin bahwasanya Rasulullah SAW dan Allah dengan Al-Quran dan hadisnya menurunkan solusi-solusi yang ada permasalahan di muka bumi. Rasulullah itu nggak dipanggil kecuali Allah telah sempurnakan agama Islam ini. Semua permasalahan hidup kita ada jawabannya, teman-teman. Dan Rasulullah dan Allah itu menurunkan masalah, nggak mungkin nggak ada solusinya. Ketika kita menghadapi masalah kayak mungkin kehidupan kita tuh banyak cobaannya. Kita sampai bahkan di titik terendah dalam hidup kita. Terus kita mengatakan, ya Allah, kok kayak gini banget ya rasanya. Ya Allah, kok kayak gini banget ya cobaannya. Ya Allah, kok capek banget, kayak hidupnya udah capek banget ya Allah.
Bahkan sampai kita memikirkan untuk bunuh diri. Pernah ya? Aku jujur pernah. Aku pribadi jujur pernah. Untuk sampai di titik aku mengatakan kayak, ya Allah pengen pulang. Ya Allah capek. Ya Allah pengen pulang. Padahal di saat aku mengatakan aku pengen pulang, itu bekalku belum cukup sama sekali. Udah pede banget mengatakan pengen pulang. Ya, posisinya di saat itu aku belum selesai menghafal Quran, belum kepo banget tentang kehidupan Rasulullah, belum terlalu dalam jatuh dalam mencintai Rasulullah. Maka dari itu teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman semua ingin ending yang indah dalam kehidupan, ingin dalam hidupnya tuh lancar-lancar aja, yuk kenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dalam. Yuk penuhi hak-hak daripada Al-Quran, itu dibaca, dihafal, ditadabburi, kemudian diamalkan. Karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Pelajari Al-Quran teman-teman semua. Amalkan Al-Quran teman-teman semua. Dan juga salah satu keistimewaan di mana kita selalu mengingat-ingat akhir yang indah, di saat kita mengingat-ingat kematian yang ingin kita capai, yaitu kematian yang indah, yang dimana Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Di antara keistimewaan kita mengingat kematian lah ibaratnya, yaitu kita zikrul maut lah. Zikrul maut di antara kita keistimewaannya adalah yaitu ta'jil taubah. Ta'jil taubah itu menyegerakan taubat. Jadi ketika kita mengingat maut teman-teman semua, kita kayak bersegera untuk taubat. Bukankah di luar sana banyak orang yang menunda-nunda untuk taubat, merasakan bahwasanya dirinya bakalan abadi hidup di muka bumi ini? Salah satu penyebab kita melakukan maksiat adalah kita merasakan bahwasanya kita bakalan hidup besok. Betul? Kita melakukan maksiat di detik ini, kita meyakini bahwasanya nanti juga kita bakalan hidup sejam lagi aja taubat. Ya kan? Padahal kita bisa melihat di sekeliling kita, di kanan kiri kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita yang kita sayangi, itu wafat. Tiba-tiba saja. Bisa jadi dalam keadaan dia tua, atau dalam keadaan muda, atau dalam keadaan sakit, bahkan dalam keadaan sehat, nggak ada penyakit apapun, tiba-tiba wafat. Nggak ada yang menjamin kita bisa hidup sampai besok, teman-teman semua. Nggak ada yang bisa menjamin kita bahkan 5 detik, 10 detik kemudian kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya dengan keistimewaan untuk mengingat-ingat kematian adalah ta'jil taubah, di mana kita menyegarkan untuk taubat. Kita bersegera untuk taubat. Bukankah di saat kita mengingat kematian, ketika kita ingin melakukan maksiat, kita bisa nggak jadi kita melakukan maksiat? Kayak misalnya kita ingin melakukan maksiat, terus kemudian ya Allah, kalau misalnya kita mati dalam keadaan maksiat ini buruk sekali endingnya. Percuma dong capek-capek ibadah dari kecil, capek-capek ibadah dari dulu, capek-capek ngafal Quran, capek-capek ini, tapi endingnya jelek banget. Ada teman-teman semua kayak gitu. Ada kisah. Bahkan orang itu udah ibadah 60 tahun luar biasa, banyak banget. Tapi na'udzubillah, qadarullah, dan takdir Allah, dia meninggal dalam keadaan berzina, membunuh, dan minum minuman khamr. Di dalam cerita itu dikatakan seorang syekh yang sangat luar biasa. Nih, gue bakalan ceritakan ya sedikit bagaimana seseorang itu yang udah taat, bahkan bergelar syekh, ya, dia udah hafal hadis, ahli fikih, ahli hadis. Terus kemudian suatu ketika ada seseorang laki-laki, seorang suami lah, menitipkan istrinya karena seorang suami ini mau jihad. Terus kemudian menitipkan istrinya yang lagi hamil. bukan hamil. Menitipkan istrinya kepada seorang syekh tadi dengan mengatakan, ya syekh, ana titipkan istri ana, tolong dijaga, tolong dilihat. Ibaratnya kayak gitulah, kayak nitip, tolong dijaga ya, tolong dilihatin istrinya, nanti kalau ada masalah tolong dibantuin, gitulah ibaratnya. Terus kemudian laki-laki ini pergi jihad. Terus kemudian seorang syekh tersebut
Singkat cerita, dia sering menengok perempuan tadi, istrinya tadi. Terus kemudian ya dengan seiring berjalannya waktu sering menengok, sering itu, yang mana yang tadi Syekh ini menjaga pandangan nggak bisa lagi menjaga pandangan. Udah mulai tuh melihat-lihat, udah mulai tuh menatap-menatap, udah muncul syahwat, udah terpengaruh oleh godaan syaitan. Terus kemudian sampai di titik dia berzina. Sampai di titik berzina. Oke, nggak berhenti di saat itu. Ini seorang syekh loh, dengan gelar ahli hadis, ahli ilmu, ahli fikih, dengan segala macam, ahli Al-Quran. Setelah dia berzina, terus kemudian ya pastilah wanita tadi itu hamil. Wanita tadi hamil. Terus kemudian mendengar informasi tersebut, syekh ini panik, bingung. Ini aku ceritakan secara singkat aja. Kemudian karena saking paniknya, nggak tahu mau ngapain lagi, terus syekh ini membunuh perempuan tadi agar nggak ketahuan. Terus kemudian dia mabuk, panik, minum minuman khamar, terus kemudian meninggal. Lihat bagaimana ending kita tuh nggak menjamin, kehidupan kita di saat ini nggak menjamin ending kita bakalan indah, teman-teman semua. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang disipil oleh Rasulullah itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau lah Maha membolak-balikkan hati. Hati hamba ini di genggaman-Mu ya Allah. Maka jangan biarkan hati hamba beralih daripadamu ya Allah. Tetapkanlah hati hamba di atas agamamu ya Allah. Tetapkanlah hati hamba itu di jalan lurus yang Engkau ridhoi ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita nggak menjamin bahwasanya kita udah beribadah di saat ini bakalan menghasilkan ending yang indah. Nggak bisa. Dari itu kita selalu berdoa kepada Allah. Nggak bisa kita handle kehidupan kita sendiri. Lagi-lagi kita nggak bisa mengambil andil di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Allah. Kita butuh dari kuasanya Allah. Kita butuh beratnya tangan Allah untuk ikut campur dalam kehidupan kita. Maka dari itu berdoa teman-teman semua kayak, ya Allah aku nggak bisa kalau kayak gini tanpa campur tanganmu ya Allah. Ya Allah aku nggak bakalan kuat menghadapi ini kalau nggak Engkau bantu ya Allah. Ya Allah hamba nggak akan kuat untuk melaksanakan ibadah ini kalau nggak Engkau bantu ya Allah. Maka bantulah hamba ya Allah. Hamba nggak kuat ya Allah. Hamba lemah. Aku lemah ya Allah. Aku nggak ada daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah itu kalau nggak Engkau izinkan ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Sesimpel itu teman-teman semua. Tapi Allah mencintai kata-kata seperti itu. Allah mencintai kalimat-kalimat yang memuji Allah, yang meninggikan Allah, yang merasakan bahwasanya kita tuh sangat butuh sekali dengan Allah. Pernah nggak teman-teman berdoa kayak gitu? Kalau teman-teman berdoa kayak gitu, rasanya tuh lega banget coba. Kayak kita tuh benar-benar nggak ada hak dan daya upaya dalam kehidupan kita. Kita tuh apa ya? Bahkan untuk menumbuhkan sehelai rambut saja kita nggak bisa teman-teman semua. Apalagi dalam kehidupan rezeki, dalam kehidupan kita di muka bumi kayak rezeki, ilmu, segala macam, kita nggak bisa andil tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa ikut campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka libatkan Allah dalam setiap sesuatu yang akan kita lakukan, yang akan kita niatkan. Ya Allah, hamba nggak bakal bisa kayak gini kalau nggak Engkau bantu ya Allah. Ya Allah, hamba nggak akan kuat menghadapi cobaan yang Engkau berikan kalau nggak Engkau bantu ya Allah. Bantulah hamba ya Allah. Mudahkan ya Allah. Mudahkan hamba dalam memahami Al-Quran. Mudahkan hamba dalam memahami agama ini ya Allah. Agar nanti kelak di saat Engkau panggil hamba, hamba sudah siap menghadap Engkau ya Allah. Setidaknya bekalnya udah cukup lah untuk menghadapi Allah. Dan Allah gak bakalan membiarkan doa kita yang sangat indah itu balik dalam keadaan kosong. Allah pasti akan mengembalikan dengan hal-hal yang lebih indah. Karena Allah adalah penulis skenario terbaik dalam kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita udah berusaha dengan baik, kita udah ikhtiar dengan baik, tawakal dengan baik, Allah akan menuliskan skenario yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan ending yang terbaik buat kita. Bagaimana kita berdoa, Allah itu bakalan mengabulkan permintaan kita. Bukankah ana inda dhanni 'abdi bi?
Allah mengatakan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, kalau kita sangka baik dengan Allah selalu, ya Allah pasti bakalan bantuin deh. Allah pasti bakalan bukain jalannya deh. Allah pasti bakalan ngebantuin kita menghadapi masalah ini deh. Allah pasti masukin kita ke dalam surga deh. Allah pasti akan jumpakan kita dengan orang-orang yang kita cintai dan Rasulullah SAW. Allah pasti masukin kita ke dalam surga. Allah pasti kayak gini. Allah pasti kayak gini deh. Allah pasti kayak gini deh. Coba deh teman-teman main apa ya? Mindsetnya dibikin kayak gitu. Pemikirannya dibikin kayak gitu. Pasti bakalan tenang aja hidupnya. Karena Allah ya sesuai dengan prasangka hambanya. Kadang kita mengatakan bahwasanya kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin Allah bakalan bantuin deh. Nah, ketika itu kita sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Kita mencaci maki Allah. Kenapa? Karena kita mengatakan bahwasanya Allah tuh nggak bisa. Sedangkan Allah Maha bisa. Kita mengatakan kayaknya mustahil deh kita dapat mobil. Kayaknya kita mustahil deh dapat rumah. Kita mustahil deh kayak mendapatkan ilmu yang banyak. Kita mustahil deh kayak mendapatkan jodoh yang bagus. Bla 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 segala macam. Nah, di saat teman-teman mengatakan hal seperti itu, secara nggak langsung teman-teman mencaci maki Allah, menghina Allah, bahwasanya Allah tuh nggak bisa, Allah tuh nggak mampu, sedangkan Allah maha mampu, Allah maha bisa. Maka dari itu, pasanglah mindset dan husnuzon yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti bakalan panggil kita dalam keadaan terbaik. Allah pasti bakalan memudahkan kita dalam ibadah. Allah pasti memberikan kita mungkin ya doa yang simpel kita. Allah masih pasti memasukkan kita dalam perguruan tinggi keinginan kita. Allah pasti memberikan kita ini. Allah pasti menyanggupkan kita untuk beli ini. Sesimpel itu untuk berhusnuzon kepada Allah. Tapi nggak semua orang bisa. Tapi aku yakin teman-teman yang hadir di sini semuanya bisa. Begitu ya teman-teman semua. Dampak daripada mengingat kematian tadi sangat luar biasa. Yang tadi adalah ta'jil taubah, menyelenggarakan taubat. Bukankah di saat kita taubat kita memperbaiki diri? Bukankah di saat kita memperbaiki diri ilmu kita bertambah? Bukankah di saat ilmu kita bertambah amalan kita makin bagus? Dan bukankah di saat amalan kita makin bagus, maka nanti kemungkinan besar untuk ending yang indah kita bakalan dapatkan? Sesimpel itu ya teman-teman semua. Ini sekarang udah jam 9. Semoga Allah berkahi dengan Al-Quran. Semoga Allah selalu mengingatkan kita akan kematian. Semoga Allah mudahkan lafaz kita, mulut kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika nanti di sakaratul maut. Semoga Rasulullah SAW berikan syafaat kita di yaumil qiyamah nanti. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus al-A'la dan berjumpakan kita dengan Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakallah khairan kasiran, Kak Sanji Oksa, dan telah memberikan ilmunya yang Masya Allah luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, teman-teman yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya di bawah ini. Ketentuan untuk sesi tanya jawab sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan melalui on mic, nanti saya berikan beberapa kesempatan kepada teman-teman yang sudah mengangkat tangan. Saya akan bacakan namanya. Kedua, sebelum bertanya silakan untuk dan perkenalan diri. Ketiga, diusahakan pertanyaannya sesuai. Keempat, kesempatan bertanya akan terus berlanjut sampai waktu yang telah ditentukan. Untuk sekarang, mungkin saya ambil 5 pertanyaan terlebih dahulu, namun nanti jika memungkinkan akan ada penambahan kesempatan bertanya ya. Baik, di sini sudah ada beberapa yang mengangkat tangan. Untuk yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Kak Anggi Syafitri untuk bertanya. Kepada Kak Anggi Syafitri, saya persilahkan untuk pertanyaannya. Kak Anggi Syafitri.
Baik, mungkin kita lempar dulu ya pertanyaannya. Saya berikan kesempatan kepada Kak Nabila Putri untuk bertanya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Afwan Kak, izin bertanya, bagaimana kalau semisal kita mendapat hidayah, tetapi kita tidak mengambil hidayah tersebut dan malah menganggap hidayah itu sebagai angin lalu? Itu gimana ya Kak? Kadang kan kita bingung nih mau ngambil atau enggak, soalnya di hati kayak belum siap gitu. Itu gimana Kak? Boleh minta sarannya? Syukron. Ini langsung dijawab apa dikumpulin dulu? Senju boleh langsung dijawab terlebih dahulu, nanti satu-satu baru lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke. Bagaimana semisalnya kan aku tadi mengatakan bahwasannya hidayah itu pasti meliputi semua manusia ya. Nah, tergantung manusia itu mengambil atau enggak. Nah, itulah kayak hidayah itu jackpot teman-teman semua. Kalau aku bisa mengibaratkan hidayah itu jackpot yang itu nggak bakalan datang dua kali dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita nggak mau ngambil hidayah di titik itu, misalnya ketika kita lagi di posisi belum mendapatkan hidayah, terus kemudian kita merasakan hidayah itu muncul. Hidayah itu sesimpel ini teman-teman semua. Mungkin ketika kita memiliki masalah dalam kehidupan kita memiliki problematika yang mungkin kita nggak bisa atasi, terus kemudian kita lagi scroll TikTok, kemudian kita mendapatkan jawaban dari itu. Sesimpel itu. Itu hidayah juga namanya. Menjawab permasalahan yang kita hadapi di saat itu. Nah, terus kemudian kalau hidayah jangka panjang itu ibaratnya kayak tiba-tiba kita hijrah, setelah kita mendapat hidayah, kita hijrah menuju ke arah yang lebih baik, terus pokoknya kita terus melangkah ke arah yang lebih baik. Bagaimana kalau misalnya hidayahnya seperti itu kita nggak ambil? Apakah boleh atau enggak? Ya, hidayah itu pasti datang ke setiap manusia, tapi kita ambil atau enggak itu tergantung kita. Ya, dan hidayah itu haknya Allah memberikan kepada setiap hambanya. Kalau misalnya Allah mendatangkan hidayah ke orang itu, tapi Allah nggak mengizinkan orang itu untuk mengambil, karena mungkin ada sekat yang sangat tebal untuk orang itu mengambil hidayah tersebut. Ya Allah nggak bakal izinin. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Hak hanya Allah lah yang mempunyai hak terhadap hidayah tersebut. Kalau misalnya Allah ingin kasih hidayah ke orang itu, walaupun dia lagi maksiat, walaupun dia lagi di diskotik, Allah kasih hidayah, dia bakalan dapat hidayah. Entah itu apapun caranya. Ya, jangan kita mengatakan bahwasanya kita boleh ambil atau enggak. Emang kita punya hak apa untuk mengambil atau enggak? Emang kita bisa menentukan, oh ini hidayah datang nih, kita ambil lah. Ini hidayah datang nih, ya udah, kita antar aja. Kita mau maksiat dulu misalnya. Kita mau happy-happyan dulu. Kita nggak tahu itu hidayah atau enggak. Bahkan hidayah itu kita nggak tahu datangnya dari mana. Bisa jadi dari pendengaran, bisa jadi dari penglihatan, bisa jadi dari mulut orang. Kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa ngeklaim bahwasanya orang misal kita mengatakan kayak, oh ini hidayah nih, gue ambil lah gitu. Nggak bisa. Hidayah itu haknya Allah yang memberikan kepada kita, dan bagaimanapun caranya itu haknya Allah. Dan jika Allah mengizinkan kita mendapatkan hidayah tersebut, Allah pasti bakalan melembutkan hati kita untuk mendapatkan hidayah itu. Kalau misalnya Allah nggak izinkan, ya Allah pasti membiarkan kita. Nggak usah dulu, nggak usah dulu. Sesimpel itu teman-teman. Begitu ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukron Kak Sanju karena telah menjawab pertanyaan dari Kak Nabila Putri. Bagaimana Kak Nabila Putri sudah dapat dipahami ya? Sudah Kak, ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya berikan kesempatan kepada Kak Arifatul Husna untuk bertanya kepada Kak Arifatul. Saya persilahkan. Arifatul Husna. Bagaimana Pak Arifatul? Apakah ingin tanyakan? Ini yang mengangkat tangan ini mau nanya semua. Perkenalan dulu. Ya, boleh. Silakan Kak.
Eh, Perkenalkan, nama saya Arifah. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana keadaan orang yang diberi hidayah oleh Allah? Udah. Udah, Ustadz. Bagaimana keadaan orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku bakalan ceritain kisah aku aja ya. Simple ya. Bagaimana dulu aku tuh sama sekali nggak kenal dengan Al-Quran, tiba-tiba hafal Quran. Bukan tiba-tiba, butuh proses. Keadaannya kayak gini. Dulu, mungkin teman-teman tahu FLS 2N ya. Ada yang tahu FLS 2N? Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional. Dan aku adalah salah satu perwakilan dari Sumatera Barat. Jadi aku lomba di tingkat. Aku cabang solo gitar. Aku main gitar, fingerstyle gitu. Jadi aku cabang solo gitar. Aku main di tingkat kota. Itu tahun 2016 kelas 1 SMA. Main gitar, tingkat SMA menang, tingkat provinsi menang, terus kemudian lanjut ke tingkat nasional. Waktu itu lombanya di Manado. Nah, jadi ketika itu aku tuh di titik saat itu tuh aku disibukkan banget dengan musik, disibukkan banget dengan perlombaan ini, dengan dunia. Bahkan sampai di titik aku tuh nggak pernah megang Quran. Ya, aku nggak pernah baca Quran. Ya kayak nggak pernah, kayak misalnya kapan ingat aja baca Quran, sampai berdebu lah ibaratnya Quran itu. Karena nggak memprioritaskan Al-Quran. Terus kemudian qadarullah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Waktu aku di Manado, malam sebelum aku lomba atau setelah lomba ya, aku waktu itu buka Instagram. Itulah aku bilang tadi, hidayah itu ada yang dari mata, ada yang dari telinga, ada yang dari mulut, ada yang dari hal-hal yang lainnya. Nah, aku buka Instagram, buka explore Instagram, terus muncul postingannya Bang Muzammil Hasbullah. Bukan postingan sih, kayak repostan dari YouTube masuk ke postingan-postingan hijrah-hijrah gitu, yang bacaan-bacaan Quran gitu. Nah, ketika itu Bang Muzammil itu membaca Qunut Nazilah. Kayak doanya itu kayak gini. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Kayak gitu lah. Nah, aku pribadi, aku nggak tahu hal-hal kayak gitu. Terus aku bilang kayak gini dalam hatiku, ya Allah pengen kayak gini. Ya Allah pengen kayak gini. Aku mengatakan apa? Pengen kayak gini. Nah, itulah awal langkah di mana Allah berikan aku hidayah melalui mata dan telinga. Aku melihat, tanganku bergerak, dan telingaku mendengar. Terus aku bilang kayak, ya Allah mau kayak gini. Simpel lah, mau kayak gini. Terus kemudian seminggu setelah aku pulang dari Manado, itu aku masih disibukkan dengan musik. Ya, sama sekali nggak. Kadang sholat pun jarang, ibaratnya kayak gitu. Karena aku pribadi nggak terlahir dari keluarga yang paham agama, teman-teman. Keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi kadang sholat tuh ya tinggal juga gitu. Nah, seminggu setelah aku balik dari Manado, ada salah satu temanku yang nggak dekat banget, aku IPA 4, dia IPA 2. Tiba-tiba menawarkan kayak gini, Ju, di sana ada buka program tahfidz, mau masuk nggak? Katanya. Hah? Aku bilang gitu kan, hah? Program tahfidz itu apa? Aku bilang kan, aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Program tahfidz itu kayak ngafal Quran gitu. Oh, ngafal Quran? Aku mikir dulu kayak 1 menit 2 menit. Oh, ayolah, Bismillah, gue bilang kan. Nah, itulah janji Allah yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya kita merangkak menuju Allah, Allah bakalan berjalan menuju kita. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah bakalan berlari menuju kita. Kalau kita berlari menuju Allah, Allah bakalan lebih cepat lagi untuk menuju ke kita. Nah, itulah sesimpel itu. Aku baru mengatakan dalam hatiku ketika di Manado tadi, aku mau kayak gini. Nah, ternyata langkah awal menuju kayak gini itu, menuju bisa tadi baca Qunut Nazilah yang indah itu dengan mempelajari Al-Quran. Dan itu mempelajari Al-Quran itu awalnya di entah itu TPA atau pondok tahfidz. Lihat, seminggu
aku mengatakan aku pengen kayak gini, terus tiba-tiba Allah gerakkan hati temanku tadi, Allah bukakan pondok tahfiz, dan Allah gerakkan hati temanku tadi untuk memanggil aku. Simpel nggak? Simpel. Cuman itu Allah yang ngatur semuanya. Keadaannya Allah yang ngatur semuanya. Terus bagaimana keadaanku setelah itu? Ya aku mulai mengenal Quran, mulai menghafal Quran. Mulai dari kelas 1 SMA semester 2, aku tuh programnya tuh malam Sabtu dan malam Minggu, teman-teman. Full 3 tahun. Nah, semenjak itu aku nggak pernah pergi malam Minggu, nggak pernah pergi malam Sabtu. Ibaratnya kayak besoknya libur, aku nggak pernah pergi main-main. Aku tidur di pondok tahfiz. Nah, alhamdulillah 3 tahun selesai. Alhamdulillah. Nah, itulah langkah awal di mana hidupku berubah banget. Aku tuh sampai di titik kayak aku tuh meninggalkan Quran, meninggalkan gitar loh. Jadi jadi semester 1 itu aku kan sering, kalau teman-teman semua di SMA mungkin ada penampilan setiap hari Jumat tuh ada penampilan nasyid, penampilan bakat gitu kan, di kalau baris-baris gitu kan di sekolah. Nah, aku tiba-tiba di semester 4 itu apa ya? Kelas 2 akhir, tiba-tiba maju baca surah Ar-Rahman dengan iramanya Bang Muzammil. Kebayang nggak, yang tadinya aku sering main gitar random segala macam, tiba-tiba aku maju baca Quran. Kaget orang semuanya. Nah, disitulah berubah keadaanku, di mana kehidupanku tuh mulai kayak lebih tenang, lebih kayak terarah, lebih nggak capek, lebih kayak kalau ngadapin masalah tuh kayak biasa aja. Sebesar apapun masalahnya. Dulu, sesimpel ini, aku kehilangan duit 5.000 aja panik. Sekarang, aku kehilangan duit puluhan juta, atau 10 juta, atau 5 juta, atau juta-jutaan aja, udah biasa banget kan. Ya udah, qadarullah, takdir Allah. Yaitu haknya Allah. Apa andilku dalam mendapatkan 1.000 rupiah itu nggak ada. Itu Allah yang ngasih. Kalau misalnya Allah mau ngambil, ya udah serah. Itu haknya Allah. Nah, berubah kan keadaanku yang dulu sampai kayak panik kehilangan duit 5.000, sampai di titik aku kayak, ya udah itu haknya Allah. Sesimpel itu. Allah pasti bakal memberikan ketenangan dalam hati kita. Apalagi dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur Al-Quran apa tadi. Nah, hidayahku melalui kayak gitu. Nah, simpelnya keadaan kayak gitulah, berubah. Keadaannya bakalan berubah menjadi lebih baik, dan menjadi lebih tenang, menjadi lebih, pokoknya lebih keren lah kalau dipandang dari segi dunia dan akhirat. Nah, sampai di titik sekarang aku berbicara di depan teman-teman semua, ya kalau misalnya aku nggak nerima hidayahnya dulu, aku nggak mungkin bicara di depan teman-teman semua. Sesimpel itu. Berkah Al-Quran itu luar biasa, teman-teman. Oke ya? Sudah kejawab? Siapa tadi nanya? Jawabannya, bagaimana kearifatul dapat dipahami? Kearifatul husna. Arifatul Husna. Kearifatul, apakah sudah dapat dipahami, Kak? Ternyata Arifatulnya keluar. Mungkin sudah dapat dipahami ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Berikan kesempatan kepada Kak Diva Afadilah Ramika. Ini berapa pertanyaan? 5 dulu, Ustadz. Oh, 5 ya? Berarti 3 lagi ya? Mungkin nanti kalau ada boleh ditambah, Ustadz, sesi tanya jawabnya. Atau cukup 5 saja, Ustadz? 5 dulu aja. Oh. Saya persilahkan untuk Kak Diva Afadilah untuk pertanyaannya, Kak. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sholat Kak, saya pribadi dulunya sering ketinggal sholat, tapi pernah saya lihat di beberapa postingan bahwa sholat yang tertinggal di masa lalu itu harus dikodo. Dan sebagian ada juga yang bilang nggak harus, tapi sebaiknya dikodo gitu Kak. Jadi apakah kita harusnya mengkodo sholat atau enggak Kak? Dan apakah ada hadis yang menerangkan tentang mengkodo sholat ini Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih juga Diva Fadilah. Oke, terkait dengan qadha salat ya teman-teman. Sebenarnya ini memang ikhtilaf di antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan kalau salat yang ketinggalan itu nggak usah diganti. Ada ulama yang mengatakan kalau salat ketinggalan itu sama kayak hutang ibaratnya. Nah, dalilnya apa? Dalil untuk mengqadha salat itu sebenarnya dulu ketika
Rasulullah SAW lagi di perjalanan bersama para sahabat, itu ketika malam, Bilal bin Rabah itu Rasulullah perintahkan untuk berjaga di malam hari. Karena waktu itu sekitar udah jam-jam 2, jam 3 lah. Kayak sejam lagi atau 2 jam lagi mau subuh misalnya kan. Terus kemudian Rasulullah bilang kepada Bilal, ya Bilal, kamu jangan tidur ya. Kamu bangunkan kita untuk sholat subuh nanti. Oke. Terus kemudian ya Bilal itu juga manusia ya, dia bakalan ketiduran juga. Nah, qadarullah ketiduran semuanya. Kalau dalam dalil itu mengatakan sampai kayak kulit ini udah sakit kena cahaya matahari. Kayak cahaya matahari ini udah terang, kayak udah jam 8, jam 7 gitu loh. Nah, Rasulullah dan para sahabat semuanya kebangun jam segitu. Jam 8, jam 9 lah. Oke. Ya, jam 8, jam 9 lah. Nah, kebangun. Terus kemudian Rasulullah bilang ke Bilal, ya Bilal, gimana ini? Kok kamu bisa ketiduran ya? Ya, aku juga ngantuk ya Rasulullah, jadi aku ketiduran. Nah, kemudian di titik itu, di saat itu, Rasulullah perintahkan Bilal untuk adzan. Rasulullah perintahkan Bilal untuk adzan dan iqamah, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat subuh di jam 9 tersebut. Rasulullah perintahkan Bilal untuk adzan dulu, terus kemudian melaksanakan sholat sunnah fajar ya, qobliyah subuh, terus kemudian Rasulullah melaksanakan sholat subuh berjamaah di jam 9. Nah, inilah dalil yang mengatakan bahwasanya qada sholat itu harus. Karena sesuatu yang ketinggalan, sesuatu yang terlepas daripada kita, ya tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya, misalnya kita ketiduran, atau misalnya kita lupa, itu kita lakukan di saat kita lupa dan di saat kita sadar. Kalau misalnya subuh, kita ketiduran, kita bangun, benar-benar bangun jam 9, kita langsung melaksanakan sholat 9. Inilah dalil yang mengatakan qada sholat itu wajib. Karena qada sholat itu harus. Karena qada sholat itu dikatakan sebagai hutang. Hutang itu harus dibayar. Haknya Allah itu harus kita bayar. Nah, kalau ulama lain yang mengatakan kalau sholat itu nggak harus diqada, ya itu tuh udah kelewat, nggak bisa diulang waktunya lagi. Yang harus kita perbaiki adalah di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, bagaimana kita memperbaiki sholat kita? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah meninggalkan sholat yang lalu. Terus kemudian Allah perbaiki kehidupan kita dan kita berusaha untuk memperbaiki sholat di masa yang akan datang. Begitu teman semua. Nah, kalau aku pribadi mengambil pendapat bahwasanya kalau semisalnya sholat-sholat yang udah lalu secara sadar kita tinggalkan, secara sadar nih, misalnya kita belum hijrah dan kita tahu kita udah balik dan kita tahu sholat itu wajib dan kita tinggalkan, nggak perlu kita qada di saat ini, kita nggak perlu qada. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki sholat kita dan memperbanyak amalan-amalan sunnah biar menutupi amalan-amalan yang tertinggal di dulunya. Gitu. Kalau aku pribadi ya. Dan juga aku juga kadang qada. Qadanya bagaimana ya? Seperti kisahnya Rasulullah tadi. Kalau misalnya aku ketiduran, misalnya aku ketiduran jam 11 sampai jam 2 ya, atau sampai asar bahkan, atau sampai maghrib. Aku pernah kayak gitu, saking capeknya aku ketiduran sampai maghrib. Aku qada semuanya. Aku laksanakan sholat maghrib dulu, terus kemudian qada asar di waktu itu, terus kemudian qada zuhur di waktu itu. Dan waktu qada itu nggak tentu teman-teman, nggak ditentukan, bebas kapan aja. Mau sekarang teman-teman qada subuh boleh, mau sekarang teman-teman qada zuhur boleh gitu. Dengan syarat tadi ya, lupa atau ketiduran. Begitu ya. Cuman kalau secara sadar ya semoga Allah ampunilah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukran Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Kak Diva, Fadilah? Sudah dapat dipahami ya? Insya Allah paham, Kak. Terima kasih, Kak. Baik. Ini 2 pertanyaan terakhir ya Ustadz. Boleh 2 lagi? Oke. Baik. Ini pertanyaan yang keempat saya berikan kepada Kak Siti Komariah untuk bertanya. Kepada Kak Siti Komariah, saya persilahkan. Baik, Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah, asal Tegal. Kok DP kalian sama? Oh, orangnya beda ya? Saya izin bertanya, Kak. Bagaimana caranya agar hidup tidak semrawut dan bisa tercapai dengan dunia dan akhirat? Nah, bagaimana caranya
menjaga semua itu. Oke. Oke, Kak. Makasih. Udah? Udah. Ini dari organisasi yang sama ya? Atau gimana? Iya, sepertinya di organisasi yang sama. Wallpapernya sama. Oke, Siti Komaria, bagaimana agar hidup tidak semeraut dan ibaratnya kita istiqomah lah di jalan yang seperti itu ya. Sebenarnya tadi udah aku sampaikan di saat isi materi ya. Satu-satunya hal yang membuat kita hidup kita nggak semeraut yaitu kita apa? Ada yang ingat? Ingat kematian. Iya, itu salah satu. Di saat kita mengingat kematian, aku sambung aja. Di saat kita mengingat kematian, bukankah di saat itu kita tidak mau bermaksiat? Dan ketika kita tidak mau bermaksiat, dan di saat kita mengingat kematian, kita bakalan memperbaiki amalan-amalan yang kita punya, amalan-amalan yang kita maksimalkan, kita bakal menuntut ilmu, kita bakalan istiqomah, kita bakalan berusaha untuk terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah di saat kita udah memperbaiki diri, Allah juga akan memperbaiki kehidupan kita? Bukankah di saat kita ingin istiqomah, Allah bakal istiqomahkan kita? Kalau kita udah di jalan yang benar, kalau kita udah di jalan yang dimana itu sesuai dengan tuntunannya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi simpelnya kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak mau hidup semerawut, kan hidup semerawut tuh datangnya dari pikiran-pikiran kita ya. Sebenarnya sumber permasalahan tuh kebanyakan datang dari pikiran kita semua. Betul nggak? Di saat kita dapat masalah, kita tuh terlalu memikirkannya, kita terlalu overthinking sampai di titik galau. Dan ketika galau, ada di sini yang pernah galau. Ketika kita galau, itu dapat mendatangkan kefuturan iman. Futur itu apa, Kak? Futur itu iman lagi titik di rendah, titik terbawah. Di saat kita futur, bukankah di saat kita futur kita malas ibadah? Bahkan untuk sholat saja kita malas. Memang, pada hakikatnya, tingkat iman itu ada 3, teman-teman semua. Ada imannya yang naik terus, ada imannya yang stay, ada imannya yang naik dan turun. Kalau iman yang naik terus itu Nabi dan Rasul. Kalau iman yang stay itu malaikat, yang mana dari awal diciptakan itu diperintahkan untuk ibadah, ya juga kalau ibadah terus sampai hari kiamat. Dan kita, posisi kita di yang ketiga ini, imannya naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yankus bima'siyah. Iman itu naik gara-gara ketaatan dan turun gara-gara kemaksiatan. Nah, kalau kita mau istiqomah di jalan yang benar, jalan yang baik, ya kita harus istiqomah dengan keimanan dan ketakwaan. Iman itu naiknya gara-gara ketakwaan, berarti kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, kita harus memaksimalkan ibadah-ibadah yang harusnya dalam sehari itu kita tingkatkan, dan harus berikrar kepada diri kita bahwasanya hari esok itu harus lebih baik dari hari sekarang itu harus lebih baik dari hari sebelumnya. Jangan stay, ya minimal stay, jangan sampai kurang. Kalau misalnya kemarin kita baca Quran 5 halaman, sekarang kita baca Al-Quran 2 halaman, kan kurang tuh. Memang istiqomah itu susah, teman-teman. Ya, iman itu naik gara-gara ketaatan dan turun gara-gara kemaksiatan. Kalau misalnya kita nggak mau jalan kita berbelok atau Allah nggak mau membelokkan kita mau Allah selalu mengawasi kita mau Allah selalu membimbing kita, ya kita jangan bermaksiat. Kurang-kurangi bermaksiat. Kalau misal pun kita melaksanakan maksiat, langsung taubat. Mau 100 kali kita maksiat dalam sehari, kita taubatnya 100 kali juga. Sesimpel itu. Kita pemikirannya yang simpel-simpel aja. Kalau mau hidup kita aman-aman aja, ya ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah, ikuti alurnya, ikuti imam kita, baca Quran, baca sunnah, ibadah sebanyak-banyaknya, kurang-kurangi maksiat, kalau bisa tinggalkan maksiat. Dah, sesimpel itu. Nanti selebihnya itu haknya Allah. Kita tugasnya cuma ikhtiar dan tawakal. Selebihnya Allah yang ngurus.
gitu ya. Mau surga kita Allah yang ngurus, mau masa depan kita Allah yang ngurus, mau nanti kita bakalan bagaimana nanti ke depannya Allah yang ngurus. Setidaknya kita udah berusaha di hari ini, kita harus maksimalkan hari ini. Kita udah maksimalkan hari ini, ya Allah, hamba hari ini udah maksimal, udah sholat 4 waktu, udah baca Quran banyak, udah nggak ada, udah meminimalisir maksiat ya Allah, udah meminimalisir dosa. Udah, Allah kalau udah ngeliat kayak gitu ya udah, Allah pasti bakalan bantu. Gak mungkin Allah nggak bakalan bantu. Begitu ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukron Kak Sanju atas jawabannya. Kepada Kak Siti Komaria sudah dapat dipahami ya? Iya Kak, sudah. Syukron Kak. Dan Afwan Kak, mau nanya, ini apakah yang bertanya memang ahwat semua atau bagaimana? Tuh, tanya, ayo, kembali. boleh dipersilakan Kak. Ingin Cowoknya nggak kelihatan soalnya. ya, Mungkin bisa ini sih sedikit, mungkin bisa ditanya apakah di sini ada cowok atau bagaimana seperti itu. Nah, iya, admin. baik. Tadi Kak Hambali ya sudah mengangkat tangan. Boleh Kak? Baik, bismillah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada admin yang sudah memberikan kesempatan dan selamat bertemu kembali gitu, Ustadz Sanju. Kebetulan saya dari Lombok. Dulu Kak Sanju pernah ngisi di komunitas Ana waktu itu Desember kalau nggak salah, masih ingat. Apa itu? Yang punyanya Bang Tatas. Oh, Hambali. Oh, Hambali Iya, panitia. Iya, dulu jadi panitia dulu. Oh, Masya Allah. Iya. Ketemu lagi ya. Ya. Jadi bismillah, jadi pertanyaan saya ini terkait tentang bagaimana kita lapang untuk menerima dan ikhlas gitu. Jadi cerita sedikit. Dulu saya punya sahabat, itu kita di satu organisasi. Sahabat saya ini sebagai cerminan gitu untuk diri saya pribadi, karena sahabat saya ini Masya Allah itu ilmunya sudah oke, sudah dewasa dan sebagainya gitu. Namun seiring berjalannya waktu itu kita dihadapkan oleh salah satu masalah gitu yang membuat kita sama-sama enggak satu tujuan dan enggak satu pandangan, seperti itu, yang memunculkan untuk si sahabat saya ini meminta saya harus memilih salah satu, padahal kedua-duanya itu menurut Ana pribadi itu adalah baik untuk Ana gitu, namun dipaksakan untuk memilih salah satu, seperti itu. Jadi karena pilihan yang saya ambil untuk masuk di kegiatan kebaikan yang tidak bersamaan dengannya, itu membuat silaturahmi itu terputus hingga berbulan-bulan seperti itu. Dan di suatu ketika Ana bertemu di satu kesempatan, namun teman Ana ini menghindar sampai saat ini. Nah, bagaimana caranya saya itu untuk tetap lapang dan ikhlas bahwa saya harus tetap terus berjalan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisahnya hampir mirip juga dengan kisah yang pernah aku alami. Bagaimana dulu aku yang dekat dengan sahabatku, tiba-tiba suatu ketika beda pendapat, terus kemudian tiba-tiba berjauhan, gitu ya. Baik, siapa namanya? Hambali ya. Masya Allah, ini imam kita nih, salah satu imam madhab, luar biasa. Ya, bagaimana sih cara kita untuk ikhlas dan memaafkan? Aku pernah berada di posisi itu,
aku akui sangat berat sekali. Karena satu sisi beliau itu adalah orang yang dekat, terus kemudian satu sisi lagi ada beda pandangan, terus kemudian ketika berjumpa di suatu acara atau berpapasan itu dia menghindar, sampai di titik menghindar lah ya ibaratnya. Aku pribadi untuk menanggapi hal tersebut sebenarnya nggak ambil panik, nggak ambil pusing, dan nggak ambil overthinking yang terlalu berlebihan. Ini aku jawab secara pribadi aja ya. Aku waktu itu sempat galau banget, sempat sampai kadang kayak, aku tuh salah apa ya? Aku tuh kurangnya apa ya? Sebagai sahabat tuh aku kurangnya apa ya? Sebagai seorang teman aku kurang peran apa ya? Sampai di titik itu. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, aku berusaha untuk memperbaiki diri, aku coba untuk cari jawabannya, aku coba ke majelis ilmu, aku coba untuk terus belajar agama secara dalam. Ternyata simpel untuk menanggapi orang-orang yang kayak gitu. Istilahnya kita ya udah kita maafkan saja. Kita maafkan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, buka Quran surah An-Nur deh. Artinya itu, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini adalah ada beberapa poin. Yang pertama, memaafkan orang lain adalah sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Kita tahu bahwasanya kisah para sahabat ya, atau para siapa dulu? Ada kisah seseorang yang sampai dia itu dimention oleh Rasulullah, dia itu masuk surga. Ternyata aktivitas dia itu sebelum tidur apa? Minta maaf kepada Allah dan memaafkan segala kesalahan orang yang pernah dilakukan kepada dia. Sesimpel itu. Dan dia dijamin masuk surga gara-gara itu. Sampai dimention oleh Rasulullah. Nah, ini nyambung sama poin pertama, yang memaafkan orang lain adalah sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Memberikan maaf itu kenapa besar sekali pahalanya? Karena memang berat banget. Berat nggak? Berat ya? Berat banget memberikan maaf itu, tapi nggak semua orang bisa. Makanya Allah berikan ampunan kepada kita, Allah berikan keistimewaan untuk orang-orang yang mudah memaafkan. Kenapa orang yang mudah memaafkan itu pahalanya besar? Karena orang itu pasti tersakiti, pasti bikin dia overthinking, pasti agak terkuras lah energinya untuk memikirkan hal seperti itu. Makanya Allah berikan kelebihan dan keuntungan melalui pahala dan ampunan yang lebih. Karena memaafkan itu nggak mudah. Dan ke kisah yang tadi, sampai dimention oleh Rasulullah, ada seseorang yang masuk surga gara-gara setiap sebelum tidur dia memaafkan segala kesalahan orang yang pernah ada. Dan dia berdoa, ya Allah, ighfir lana, ampunilah hamba ya Allah. Dan dia tuh memaafkan segala kesalahan orang yang pernah dilakukan kepada dia. Dan dia mohon kepada Allah, kalau misalnya ada hak-hak orang yang belum selesai terhadap dirinya, permudahlah ya Allah. Mungkin pertemukanlah, biar dia tuh dapat menyelesaikan hajatnya terhadap dirinya. Simpel itu. Terus kemudian poin kedua, wajibnya memberikan maaf ketika ada yang mau bertobat dan memperbaiki diri. Nah, ini di sini tuh posisinya, kedudukannya tuh orang tersebut tuh nggak mau ngomong sama kita, bahkan menghindar dari kita. Bagaimana caranya dia itu, kita tuh berkomunikasi dengan baik, bagaimana? Ya udah, serahkan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatannya Allah. Serahkan sama Allah. Ya Allah, hamba udah berusaha, setidaknya hamba udah berusaha untuk memaafkan kejadian yang dulu. Terus kemudian kalau misalnya engkau mudahkanlah hamba untuk berjumpa dengan dia, dan bicara tetap mata ya Allah, untuk memperbaiki khilaf yang terjadi di antara kami. Mungkin ya. Terus kemudian poin ketiga, kejelekan itu tidak dibalas dengan kejelekan. Kalau misalnya kita berjumpa dengan dia lagi, ya kita berusaha untuk nyapa aja. Berusaha untuk nyapa. Tapi kalau misalnya dia memang menghindar, ya udah, kita nggak usah capek-capek untuk menyapa. Jangan habiskan energi untuk memikirkan hal yang nggak penting. Jangan habiskan energi untuk
melakukan hal-hal yang nanti bakalannya merusak diri kita sendiri, ya udah kita tinggalkan. Ya kalau misalnya kita jumpa, ya kalau dia mau nyapa, alhamdulillah kita sapa balik. Kalau kita mau menghindar juga boleh. Kalau misalnya orang itu udah sangat-sangat berdampak buruk terhadap diri kita ya, itu boleh. Kalau bisa blok. Kalau gue pribadi tipikal kayak gitu. Kalau misalnya orang itu, aku tipikal orang yang kalau misalnya orang itu nggak ada dampaknya dalam akhiratku dan atau nggak ada dampak dalam kehidupanku, aku nggak mau berteman sama orang itu. Dan itu adalah sunnah. Dan itu adalah dianjurkan. Jangan memperbanyak teman yang tidak bermanfaat. Tapi carilah teman walaupun satu dua tapi bermanfaat. Termasuk terhadap akhirat kita, gitu ya. Karena banyak orang nanti di yaumil kiamah yang menyesal bahwasanya udah berteman dengan orang ini dan ini. Karena mereka sering tuduh-tuduhan. Ya Allah, dia tuh nggak mengingatkan aku ya Allah. Dia tuh soleh sendiri ya Allah. Dia tuh nggak ngajak aku sholat ya Allah. Ayo kita berat loh tanggung jawabnya. Mending nggak usah berteman sekalian. Tinggalkan. Kalau misalnya kita nggak ada berdampak sama orang itu, kita mengatakan bisa mengubah orang itu. Nggak bisa. Hidayah itu datangnya dari Allah. Balik lagi. Begitu ya. Simpel aja pemikirannya, simpel aja. Kalau misalnya dia Allah mudahkan ya kita bakal berjumpa dan kita bakalan berbicara. Kalau misalnya enggak, ya Allah aku udah maafkan dia ya Allah. Semoga dia maafkan aku. Semoga engkau maafkan kami ya Allah. Nah, alhamdulillah selesai. Shadaqallahul adzim. Dalam hubungan kalian. Nah, aku sampai sekarang tuh nggak pernah berhubung lagi sama orang itu karena ya mungkin aku memandangnya dari sisi kebaikan ya. Dan aku juga nggak mau terus-terus gibah, nggak mau terus-terus overthinking terhadap orang itu. Sesimpel itu. Begitu ya Hamali? Barakallahu fiikum. Masya Allah, syukran Ustadz atas jawabannya. Kak Ahmadi sudah dapat Syukran Ustadz Ya, Hamali. atas jawabannya. Terima kasih. Iya. Kalau nanti kita jumpa lagi ya. Ditunggu di Lombok. Siap nanti insyaallah. Baik, mungkin pertanyaan dari Kak Hambali tadi menjadi penutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman, afan banget nih yang masih ingin bertanya bisa ditanyakan di lain waktu atau nanti boleh dikirimkan pertanyaan admin ya. Nanti admin akan membantu menjawab pertanyaan sahabat Fisabilillah insyaallah. Karena kalau kita mau jawab semuanya pertanyaan sahabat Fisabilillah mungkin sampai pagi hari nanti kita masih menjawab pertanyaannya ya. Jadi mohon dimaklumi teman-teman. Nanti keburu azan subuh ya. Iya, kebanyakan yang mau nanya ini. Baik, mungkin kita lanjut ke sesi dokumentasi dan teman-teman juga on mic tetapi tetap menjaga auratnya. Baik, sesi dokumentasi dalam kakak admin mohon dibantu ya Kak untuk dokumentasinya. On mic atau on cam? Oh ya, on cam. Afwan Ustaz. On mic berisik banget tuh. Jangan ya Dek ya. Dokumentasi dalam 3, 2, 1. Bilang dulu tuh ke mereka mau ada yang on cam enggak? Sepertinya ya. Ada yang mau on cam lagi teman-teman? Kayaknya cukup Ustaz. Oke, ada ayo. Aku belum bergaya, ulang. Baik. Dokumentasi dalam 3, 2, 1. Lagi Ustadz mungkin teman-teman juga mungkin yang mau on cam silakan. Dokumentasi yang kedua dalam 3, 2, 1. Kok ada balon-balon? Kok ada balon tadi ya? Mungkin filter Ustadz. Tuh. Masya Allah. Dokumentasi yang terakhir mungkin Ustadz ya. Satu kali lagi. Tuh. Lihat nggak? Baik, dokumentasi dalam 3, 2, 1. Masya Allah. Syukran Ustadz dan teman-teman semua dokumentasinya. Saya tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 21.42 Indonesia bagian Barat. Sudah kebersamaan kita dalam special event Karamel Sahabat Fisabilillah bersama Pak Sanji Doksa. Semoga apa yang disampaikan Pak Sanji Doksa menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Sanju Yedoksa kepada Kak Sanju Yedoksa Tafadol Mashkur. Baik teman-teman semua, sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan menjalankan aktivitas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الهداية ونعمة التوبة ونعمة الهجرة ونعمة الأخوة اللهم اجعلنا من أهل العبادة اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعانا وكل عبادتنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.
Dengan selesainya doa penutup, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anissa pamit undur diri. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Astaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.